Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Kembali lagi bersama kami di Ngobsan Ngobrol Santai. Kali ini kita akan membahas seorang taruna-taruni ST3 di Jakarta, di mana dia telah melaksanakan tugasnya dan menjadikan dia sebagai seorang taruna-taruni dan mendapatkan gelar Putri Wisata Indonesia. Baik, sebelum menuju ke topik yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita perkenalkan diri. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, saya Selvia Andri Kusuma dari Prodi Manajemen Transportasi Udara. Baik, pembahasan kali ini saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh rekan saya. Di sini rekan saya ada di sebelah saya tepatnya. Untuk rekan Yolanda, silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih rekan Selvi atas kesempatannya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda Febiola Aritona, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara. Terima kasih. Baik, rekan Yolanda. Di sini kita sama-sama nih menggunakan tali kur. Karena kita sepantaran, ya enggak? Ya, benar. Kalau boleh tahu, rekan Yolanda ini sekarang semester berapa? Siap, saya semester 4. Semester 4, sangat bagus sih. Karena kita di STKD terutama seorang organisasi itu menjabat 2 tahun tepatnya dari semester 3 dan 4 sampai 5 dan 6. Baik rekan Yolanda, kok ada yang berbeda nih hari ini? Ada sebuah selempang. Ya. Bisa tolong dijelaskan apa sih selempang ini? Baik, terima kasih. Jadi selempang ini adalah selempang yang mana award yang diberikan kepada saya sebagai Putri Wisata Indonesia Intelijensia, begitu. Putri Wisata Intelijensia. Banyak orang yang tahu hanya Putri Wisata. Mungkin mereka awam dengan Putri Wisata Intelijensia. Apa sih Putri Wisata Intelijensia ini? Tolong dijelaskan untuk rekan-rekan semua agar tahu apa itu intelijensia. Baik, jadi Putri Wisata Indonesia Intelijensia itu adalah sebuah gelar atau award yang mana diberikan kepada Putri Wisata Indonesia yang mana ia memiliki kemampuan intelijensia yang baik. Jadi kan sebelum ini kan kita sudah menjalani karantina nasional begitu ya. Nah, jadi di karantina nasional itu sendiri kita sudah menjalani beberapa seleksi dan kemudian ada pelatihan gitu. Nah, dari karantina nasional itu kita sudah kemudian melalui tahap penjurian dan akhirnya saya keluar membawa award Putri Wisata Indonesia Intelijensia begitu. Putri Wisata Intelijensia. Tak awam nih. Di depan saya ada 2 selempang. Kalau boleh tahu ini selempang apa ya, rekan Yolanda? Oke, jadi mungkin saya jelaskan sedikit boleh. Ya. Jadi yang selempang yang ini merupakan selempang awal saya saat mengikuti Putri Wisata. Mungkin boleh dibuka? Oh ya, boleh ya, mohon izin untuk dibuka. Jadi ini selempang awal saya itu merupakan Putri Wisata Kepulauan Riau. Jadi saat saya kan sudah menjalani beberapa seleksi begitu ya. Jadi yang awal itu seleksi daerah. Nah, untuk daerah sendiri saya kebetulan mewakili untuk Putri Wisata Kepulauan Riau begitu. Jadi ini selempang awal saya. Lalu kemudian saat bulan Maret kemarin saya sudah menjalani karantina nasional begitu. Nah, yang ini adalah selempang yang kedua. Yang ini adalah selempang saat saya menjalani karantina nasional di Jakarta begitu. Yang ini yang mana lebih ke identitas saya sih begitu. Jadi ini Kepulauan Riau 1 begitu. Oh, berarti Anda ini mendapat 2 gelar yaitu Putri Wisata Kepri dan Putri Wisata Indonesia Intelijensia, seperti itu bukan? Iya. Kembali ke Putri Wisata. Kalau boleh tahu apa sih alasan Anda untuk mengikuti Putri Wisata ini? Jadi kalau alasan saya sih mungkin lebih ke motivasi kali ya. Karena saya sendiri mengikuti Putri Wisata ini adalah tujuan saya karena awalnya itu karena saya memiliki kecintaan, kekaguman terhadap wisata di daerah saya begitu. Saya tuh bagaimana ya, terdorong untuk kemudian memberikan kontribusi aktif terhadap daerah saya, ingin memberikan sesuatu begitu terhadap daerah. Jadi akhirnya saya memilih untuk menjadi Putri Wisata Kepulauan Riau begitu. Baik, jadi Anda intinya ingin mengembangkan sektor wisata yang ada di Kepulauan Riau terutama seperti itu. Iya. Baik, kalau boleh tahu nih, Anda di STTKD di semester 4 ini apa sih faktor yang mendukung STTKD dengan sebuah pariwisata ini? Faktor yang mendukung? Iya, faktor mendukung dari sekolah Teknologi Dirgantaraan menjadi seorang putri wisata itu seperti apa? Oh, kalau STTKD sendiri ya, menurut saya itu sudah memberikan kontribusi juga sih terhadap saya karena secara tidak langsung STTKD ini kan basisnya itu semi militer begitu ya, memiliki mengajarkan kedisiplinan, kemudian membuat kita mampu
menempatkan diri kita di setiap tempat gitu. Jadi dari situ saya berkaca bahwa bukan berarti kita sebagai taruna-taruni STKD kita tidak bisa menjalani kegiatan-kegiatan yang lain begitu. Salah satunya adalah mengikuti putra-putri wisata Indonesia begitu. Di sini di STKD kita diajarkan bagaimana sih kita sebagai seorang taruni untuk bisa menempatkan diri dimanapun kita berada, even itu misalnya bukan di sektor kedirgantaraan tapi juga misalnya salah satu pariwisata begitu. Karena menurut saya pariwisata itu sebenarnya salah satu sektor juga yang menyumbang terhadap pariwisata di Indonesia begitu. Jadi bukan tidak mungkin kita sebagai taruna-taruni STKD kemudian mampu bergerak di sektor-sektor lain begitu. Oh, berarti dapat disimpulkan nih, kedirgantaraan itu juga dapat memajukan sektor pariwisata, begitupun pariwisata dapat mengembangkan ekspor kedirgantaraan seperti itu. Nah, iya, bagus sekali sih. Nggak banyak orang tuh bisa mendapatkan reward seperti ini karena mungkin mereka tuh bingung dan takut untuk memulai atau melangkah, bukan seperti itu? Iya, benar. Di semester 4 menjadi seorang putri wisata dan menjadi seorang organisasi. Itu untuk timingnya bagaimana? Apakah Anda kebingungan atau Anda bisa memanage waktu itu dengan baik seperti itu? Baik, jadi seorang taruni itu pastinya harus bisa menempatkan diri dimanapun dia berada begitu. Saya sendiri memang sudah berkomitmen dari awal untuk kuliah begitu. Yang pasti yang harus kita dahulukan yang awalnya pasti adalah kuliah karena tujuan kita adalah kuliah. Tapi selain kuliah, saya juga ingin mengembangkan diri begitu. Salah satunya saya mengikuti organisasi di STKD, yaitu sebagai di organisasi sendiri saya kan sebagai wakabit kewirausahaan begitu. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menempatkan diri di dalam organisasi dan juga putri wisata begitu. Jadi lebih ke manajemen waktu sih kalau menurut saya yang harus ditekankan sebagai seorang taruni juga begitu. Baik nih teman-teman semua yang mau mengembangkan bakatnya, menurut saya jangan takut kalian untuk melangkah. Yang terutama kan harus memiliki keyakinan, berani dan tidak takut untuk melangkah seperti itu. Kita kembali ke putri wisata nih. Iya. Berapa lama sih Anda itu mempersiapkan diri untuk menjadi seorang putri wisata? Untuk mempersiapkan diri ya? Iya. Kalau saya sendiri itu kan awalnya itu kan saya mendaftar di bulan September ya. Nah dari September, kemudian di Oktober itu sudah pengumuman untuk tingkat provinsi begitu. Lalu dari pengumuman itu untuk ke nasionalnya sendiri itu Maret ya, berarti itu sekitar 5 bulan persiapannya begitu. 5 bulan, panjang waktu 1 semester lah. Ya hampir sama dengan 1 semester. Iya. Bingung nggak tuh untuk tes ini dengan kuliah? Itu bingung nggak Anda? Kalau dibilang bingung, gimana ya? Bingung sih enggak, cuman lebih ke bagaimana kita manajemen waktu itu sendiri sih kalau saya. Gimana ya, jadi saya lebih ke karena saya sudah memang dari awal ingin berkomitmen untuk mengikuti putri wisata Indonesia ini, jadi ya mau tidak mau kita harus bisa manajemen waktu dengan baik begitu. Timing, manajemen waktu. Kita kembali ke topik ya. Untuk waktu Anda 5 bulan itu selama COVID-19 itu bagaimana sih prosesnya Anda bisa menjadi seorang putri wisata, dari tes-tesnya bahkan sampai Anda menjadi putri wisata intelijensia itu seperti apa? Karena kan COVID, jadi mungkin lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Seperti itu. Justru sebenarnya karena COVID ini sih jadinya yang mendorong saya untuk ikut putri wisata Indonesia ini, karena waktu itu kan bulan Maret ya, memang awal-awalnya COVID. Jadi saya itu akhirnya pulang ke kampung halaman begitu. Jadi di kampung halaman itu kayak apa sih, ada yang berkurang gitu loh, nggak sih, kayak yang kegiatannya awalnya kuliah kemudian disibukkan dengan organisasi, lalu tiba-tiba kayak pastinya ada yang kurang gitu kan. Pasif jadi gitu ya, jadi iya, jadi kayak apa ya, karena saya mungkin memang basicnya dari SD, SMP, SMA suka ikut organisasi begitu kan, suka ikut kegiatan. Jadi dari situ saya mencoba untuk mencari-cari kegiatan gitu. Salah satunya ya saya mengikuti ajang Putra Putri Wisata Indonesia ini. Dan kebetulan saat itu untuk Kepulauan Riau sendiri itu memang sedang open recruitment untuk putri wisatanya begitu. Jadi alhamdulillah saya mencoba untuk daftar dan sudah menjalani beberapa seleksi. Salah satunya yang pertama sih administrasi begitu ya, administrasi, kemudian wawancara, lalu kemudian tes tertulis, dan alhamdulillah saya bisa menjalani semua itu dan akhirnya lolos sebagai putri wisata Kepulauan Riau. Gitu. Untuk wawancaranya sendiri itu offline atau online?
Kalau untuk wawancara sendiri itu memang online. Oh, jadi dari Kepri dulu nanti kita online, lalu nanti ke pusatnya di DKI Jakarta seperti itu. Kalau untuk pusatnya sendiri itu memang karantina nasionalnya itu memang offline gitu. Baik, oke. Tantangan terbesar Anda sendiri menjadi seorang putri itu apa sih? Tantangan terbesar? Iya, tantangan terbesar Anda. Apa ya? Mungkin karena saya mengikuti banyak kegiatan mungkin ya. Mungkin lebih ke membagi kegiatannya aja sih begitu. Misalnya kayak saya harus mengerjakan kuliah yang deadline, terus tiba-tiba kayak ada penugasan dari Putri Wisata, misalnya membuat kayak video kayak gitu. Jadi kan kadang ada waktu-waktu yang bertabrakan gitu, tapi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri gitu sih kalau saya. Penyesuaian, ya oke, baiklah. Untuk tugas Anda sendiri sebagai seorang Putri Wisata Indonesia Intelijensia dan Putri Wisata Kepulauan Riau itu sama atau tugas pokoknya itu dibagi-bagi? Tugas pokoknya? Iya. Kalau ini? Iya, tugas pokok dari Anda sendiri sebagai seorang putri. Jadi awalnya itu kan memang saya sebagai Putri Wisata Kepulauan Riau begitu ya. Dan yang ini merupakan award begitu. Jadi saya pastinya tetap berkontribusi untuk daerah Kepulauan Riau, tapi saya juga dengan gelar ini saya juga menyesuaikan diri sebagai Putri Wisata Indonesia Intelijensia begitu. Kalau advokasi saya sendiri itu kan sebenarnya dilakukan secara online ya. Cuman karena saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, mau nggak mau ya tugas saya di Kepulauan Riau ya harus di hold dulu begitu. Karena ya situasi seperti ini dan saya memang harus kuliah di Yogyakarta ya. Jadi mungkin tugasnya lebih ke online sih saat ini begitu. Jadi kayak misalnya ada webinar daerah begitu. Mungkin on duty-nya seperti itu sih kalau saat ini. Lebih ke online kalau saat ini begitu. Yang Anda katakan tadi nih, Anda kan sekarang berada di Jogja. Kalau misal Anda mengembangkan sektor wisata di Jogja, kan Anda Kepulauan Riau nih, itu bisa nggak sih? Atau terkendala karena saya bukan orang Jogja, jadi saya nggak bisa mengembangkan sektor wisata yang ada di Jogja. Apakah seperti itu atau Anda bisa mengembangkannya? Yang pastinya kan ini gelar terbaru saya Putri Wisata Indonesia Intelijensia. Seharusnya sih bisa karena saya kan juga harus memang memberikan kontribusi terhadap wisata di Indonesia begitu. Tapi mungkin memang ranah saya tidak seperti putra putri wisata yang untuk Yogyakarta sendiri begitu. Tapi di sini saya juga bisa berkontribusi, maksudnya menjalin relasi dengan putra putri wisata di Yogyakarta juga untuk bisa mengembangkan wisata di daerah Yogyakarta begitu. Bagus sekali. Seorang putri wisata yang tidak mengenal lelah, yang tidak mengenal bagaimana saya harus mengimplementasikan kinerja saya nantinya. Jadi kita harus bisa mengimplementasikan kinerja dengan baik dan secara tanggung jawab. Karena semua yang telah kita coba, yang telah kita hadapi harus diselesaikan sampai tuntas, seperti itu. Baik rekan Yolanda, untuk menjadi seorang taruni dan seorang putri wisata, tentunya banyak hal yang harus Anda hadapi. Dua sisi seorang dirgantara, seorang taruna-taruni, dan sisi Anda sebagai seorang putri. Ada nggak sih perbedaan dua sifat ini yang harus Anda lakukan dari sikap Anda seorang taruni nih? Saya harus tegas. Nanti saya di putri wisata, saya harus lemah gemulai. Itu menurut Anda sebuah tantangan nggak? Iya, karena mungkin ini lebih ke perspektif orang begitu ya. Karena point of view-nya orang kan beda-beda gitu. Kalau orang mandang taruna-taruni itu kan pasti dipandang lebih tegas gitu ya kan, karena semi militer begitu, jadi dipandangnya tegas begitu ya. Tapi di sisi lain saya juga sebagai duta wisata begitu, yang mana orang mandang lebih ke lemah lembut, kemudian harus lebih ramah begitu. Tapi di sini ya saya harus bisa membalancing sih antara kedua itu. Maksudnya sebagai taruni dirgantara dan juga seorang duta wisata, bagaimana saya membalancing kedua hal tersebut. Karena sebenarnya seorang taruni yang tegas, seorang taruni yang dikenal memiliki kedisiplinan yang tinggi, itu bisa juga menjadi seorang duta wisata begitu. Karena sebenarnya kedisiplinan itu juga dibutuhkan oleh seorang duta wisata, karena saat menjalankan tugasnya pasti kan seorang duta wisata juga harus memiliki kedisiplinan juga begitu ya. Jadi sekali. Lebih ke membalancing antara sebagai seorang taruni dirgantara dan sebagai duta wisata sih begitu kalau menurut saya. Dunia kedirgantaraan, kenapa sih Anda tidak memilih menjadi seorang putri dirgantara Yogyakarta, putri dirgantara Indonesia seperti itu? Kenapa Anda lebih memilih ke putri wisata seperti itu? Apa alasan tersendiri bagi Anda?
Kalau alasan saya sendiri sih sebenarnya simple, karena memang waktu itu Putri Dirgantara itu memang belum open recruitment sih begitu. Jadi saya lebih cari-cari ke duta wisata aja sih, karena untuk daerah saya sendiri sepertinya untuk duta wisata itu masih sangat awam gitu. Jadi karena daerah saya sendiri juga sangat perlu nih seorang role model, seorang duta wisata yang harus bisa mengangkat potensi wisata daerahnya begitu. Jadi dari situ sebenarnya saya terpanggil untuk bisa lebih mengembangkan wisata daerah gitu, karena saya sebagai putra daerah juga harus bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap daerah saya gitu. Kalau di organisasi nih, kontribusi terbesar apa yang sudah Anda berikan selama menjabat 1 tahun menjabat ini ya? Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Ya, kalau saya sendiri ini kan di organisasi saya sebagai Wakabid Kewirausahaan begitu ya. Di sini saya menjalankan tugas-tugas organisasi yang pasti saling berkolaborasi dengan teman-teman begitu. Salah satunya ya misalnya mengadakan kegiatan seperti webinar begitu, dan yang terbaru ini kita akan melakukan beberapa kegiatan di bulan Ramadan begitu. Kalau untuk saat ini sih kita lebih kegiatannya online sih ya begitu, jadi mungkin kegiatan-kegiatan online aja sih begitu. Untuk selama pandemi ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang di hold dulu tuh, ada nggak sih? Banyak sih sebenarnya, kalau mau dijelasin itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya kayak inaugurasi ya, karena kan itu sebenarnya seru banget sih inaugurasi, cuman sayangnya karena ada pandemi ini ya, jadi mau tidak mau harus di hold dulu begitu. Jadi mungkin semua ini karena pandemi ya. Iya. Tapi menurut saya pandemi ini bisa memberi dampak positif nih ke kita. Kita tuh bisa menggunakan sosial media yang baik dan benar, bisa melakukan hal-hal baru yang belum kita temukan dulunya sebelum pandemi, seperti misalnya perkuliahan online lewat Zoom atau Meet. Bukan seperti itu? Iya, benar. Kalau dibilang COVID-19 ini memberi dampak positif melalui media sosial, Anda sebagai putri wisata memiliki tanggapan lain nggak sih tentang COVID-19 ini terhadap dampak positif dan negatif? Iya, kalau untuk mungkin ke bidang pariwisata kali ya. Iya. Oke, kalau untuk pandemi ini pastinya sangat memberikan dampak yang sangat signifikan sih di bidang pariwisata. Salah satunya yang pastinya karena border ini ditutup kan, saat wisata itu sektor di Indonesia yang sangat memberikan dampak begitu, yang dampaknya sangat terasa karena ketika border tutup lalu kemudian pariwisata akhirnya kemudian down sekali begitu. Jadi mau tidak mau pariwisata ini sangat kemudian harus dikembangkan lagi begitu. Jadi mungkin salah satu itu juga tugas saya sih sebagai seorang putri wisata untuk kemudian membuat pariwisata ini bangkit kembali begitu. Kemudian untuk dampak positifnya sih dari pandemi COVID-19 ini, yang pasti kita harus bisa banyak belajar begitu, banyak belajar dari yang ada sekitar kita. Misalnya kalau ada sekarang ini kan banyak sekali webinar begitu ya. Dari situ kita bisa banyak belajar begitu. Jadi bukan hanya secara offline saja, tapi dari online banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian untuk tugas-tugas juga yang sebelumnya secara offline, kali ini online, ya mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri begitu. Bisa di-handle dengan online lah ya. Iya. Jadi bisa menggunakan sosial media itu dengan baik dan benar. Seperti itu kan. Jadi ada potensi-potensi lain yang sebelumnya mungkin tidak bisa kita lakukan, lalu kemudian potensi ini bisa kita gali lagi begitu. Jadi untuk teman-teman semua ini hilangkanlah perspektif kalian mengenai apa sih COVID-19 ini memberi dampak negatif terus kepada kita. Enggak, seharusnya kita juga harus bisa membalancekan pikiran kita itu tentang COVID-19 juga memberi dampak positif terhadap lingkungan kita, yang kita menjadi bisa hidup lebih sehat, hidup lebih bermanfaat lagi, dan bisa lebih baik lagi untuk mengedepankan sesuatu yang seharusnya dikedepankan, seperti itu. Baik rekan Yolanda, kita kembali ke kampus nih. Kampus dan pariwisata yang Anda sedang pakai saat ini selempangnya. Kontribusi terbesar apa sih kampus STTK DJU Jakarta dalam putri wisata ini?
Kontribusi untuk saya ya. Iya. Kalau untuk STTKD sendiri sih, alhamdulillahnya sangat mendukung kegiatan saya mengikuti ajang Putra Putri Wisata Indonesia begitu. Dari prodi sendiri kan kemarin saya untuk karantina nasionalnya karena kan mau tidak mau itu 1 minggu ya. Iya. Mau tidak mau saya harus meninggalkan kuliah saya dan saya minta izin ke prodi. Alhamdulillah prodi sangat mendukung, dan dari Waka3 sendiri kemarin sudah memberikan benefit juga untuk saya begitu, dan alhamdulillahnya STTKD sangat mendukung saya dalam hal ini begitu. Oke, itu tadi kan dari kampus ke Anda. Kalau feedback dari Anda sebagai seorang taruni yang memegang gelar seorang putri wisata, feedback apa sih yang Anda berikan untuk kampus STTKD Yogyakarta? Feedback saya untuk kampus, mungkin saat ini saya mencoba untuk menjadi role model yang baik sih untuk kampus gitu, karena mau nggak mau kan orang memandangnya mungkin putri wisata berarti dia gini-gini nih gitu, kayak ekspektasi orang tuh lebih tinggi begitu. Cuman ya jadi lebih menjadi role model yang baik aja sih begitu untuk taruna-taruni yang lain, karena kita di sini dipandang juga karena saya juga organisasi, jadi kita harus bisa menjadi contoh terhadap taruna-taruni lain, contoh yang menjadi lebih baik begitu. Betul sekali. Kita tuh sebagai seseorang yang sudah mengembankan tugas, yang sudah mendapat jabatan, jangan bangga atas apa yang kalian punya saat ini, karena pada dasarnya jabatan itu akan lengser dengan apa yang Anda lakukan. Jadi sikap itu menentukan bagaimana dan begitu besar perspektif Anda untuk kedepannya. Kembali ke kampus nih, apa sih alasan Anda memilih STTKD? Itu apa? Karena kan basic Anda banyak banget nih, dari dirgantara, wisata. Nah, itu alasan Anda menjadi seorang taruna-taruni STTKD itu apa? Iya, jadi sebenarnya awalnya saya tahu dari STTKD ini kan dari website begitu ya. Saya mencari sekolah-sekolah yang kira-kira yang mana sih yang masuk dalam passion saya begitu. Jadi awalnya itu saya tahu dari STTKD ini dari website, lalu kemudian saya mencari-cari nih, kok STTKD ini ternyata menarik juga begitu ya. STTKD ini mempelajari tentang kedirgantaraan begitu, yang mana sebelumnya waktu SMA kan saya sudah pernah nih menjadi seorang saka dirgantara begitu. Jadi saya ternyata memiliki sama nih kayak saya begitu. Jadi saya ada passion juga di dirgantara, lalu akhirnya saya memilih STTKD begitu, karena STTKD sendiri juga semi militer begitu, sama seperti yang saya inginkan. Kemudian mempelajari kedirgantaraan yang mana pasti perspektifnya di Indonesia itu memiliki karir yang cemerlang sih kalau menurut saya begitu. Jadi akhirnya saya memilih STTKD. Karena pada dasarnya nanti dirgantara itu akan terus berkembang. Iya, benar. Sesuai kebutuhan terutama. Kembali ke ini nih, hal yang membuat Anda terkesan, pesan dan kesan Anda menjadi seorang putri wisata itu apa sih? Kesan dan pesan saya sebagai seorang putri wisata untuk wisata mungkin. Untuk wisata. Baik. Jadi kesan saya terhadap wisata pastinya saat ini saya sangat berharap untuk pariwisata itu semoga bisa bangkit kembali, karena kita tahu pariwisata saat ini itu sangat perlu untuk di-recovery kembali karena pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sebagai putra-putri wisata Indonesia juga memiliki peran untuk kemudian mengembangkan sektor pariwisata itu menjadi lebih baik. Salah satunya dengan mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia, lalu kemudian melakukan beberapa on-duty yang pastinya bisa berkolaborasi misalnya dengan dinas-dinas daerah untuk kemudian saling bekerja sama dan membangun pariwisata daerah gitu. Kalau untuk pesan saya sendiri sebagai seorang putri wisata Indonesia Intelligentsia, yang pastinya kita kan sebagai generasi muda, milenial juga, yang mana memiliki peran juga nih untuk Indonesia. Even kita misalnya bukan basicnya sebagai pariwisata, tapi kita bisa juga nih memberikan dampak positif untuk pariwisata. Misalnya dengan kita jalan-jalan di, misalnya ke Parangtritis aja nih gitu. Misalnya kita posting di media sosial, misalnya kita benefit hal-hal positifnya, misalnya kayak keindahan alamnya begitu. Jadi secara tidak langsung kita juga sudah mempromosikan wisata gitu loh. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu aja kita sudah bisa mempromosikan wisata begitu. Jadi kita sebagai seorang milenial juga kita bisa memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata juga begitu. Kembali lagi untuk pengembangan wisata,
kita sebagai kaum milenial nih, pengembangan wisata itu tidak hanya kita datang secara langsung, enggak. Sebenarnya bagaimana cara kita itu mengembangkan melalui media sosial dengan share information seperti itu. Jadi tidak harus kita datang ke situ untuk nanti kita wah aku di sini nih, ini yang belum tereksplor, enggak. Jadi kita tuh bisa mengeksplor lebih baik lagi. Jadi untuk bisa meminimalisir COVID-19 juga seperti itu. Iya, benar. Oke. Oh, Anda nih seorang putri wisata, mohon diberi motivasi nih untuk adik-adiknya nanti ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan tanpa rasa takut. Mungkin Anda bisa memberikan sedikit motivasi seperti itu. Oke, untuk adik-adik taruna-taruni ya, mungkin untuk terutama untuk taruna-taruni yang ingin mengembangkan bakatnya. Iya, untuk taruna-taruni STTKD juga mungkin kita sebagai seorang taruni-taruni STTKD bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan diri di hal-hal yang lain begitu. Jadi jangan kita sebagai taruna-taruni STTKD lalu membatasi kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Misalnya kayak saya begini, bukan berarti kan kita tidak bisa mengikuti ajang-ajang lain begitu. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan diri dimanapun kita berada, mencoba untuk menggali lagi potensi yang ada dalam diri kita. Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah berpikir bahwa oh saya begini, jangan pernah begitu. Jadi coba saja selagi kalian masih muda, mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif. Selagi hal itu benar, maka ya udah coba aja begitu. Jadi keep stepping. Jadi karena life is struggle of struggle, jadi tetap lakukan hal itu jika memang itu positif gitu. Yang intinya tuh don't afraid, jangan takut untuk melangkah. Itu tadi kan motivasi untuk adik-adik di STTKD. Mungkin Anda bisa memberi motivasi nih untuk calon-calon taruna-taruni, adik-adik yang akan memilih STTKD sebagai salah satu tempat untuk melanjutkan pendidikannya sebagai jenjang tinggi. Untuk adik-adik yang mungkin mau masuk STTKD begitu ya. Jadi untuk adik-adik juga nih yang mungkin lagi bingung mencari pendidikan lanjutan setelah SMA. Jadi tidak ada salahnya untuk mendaftar di STTKD karena STTKD ini sebagai kampus dirgantara yang mana mengajarkan kedisiplinan dan kemudian mengajarkan dalam bidang kedirgantaraan begitu. Jadi bisa